Ibu Jemaat serta simpatisan sekalian, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pada pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, dan hari ini adalah ibadah Pentakosta dan persembahan syukur tahunan, sehingga kalau misalnya Bapak Ibu persembahan akan mengirimkan transfer ke rekening GKIGI, tolong ditambahkan atau diganti digit terakhir dengan angka 400. Bersama ini juga kami akan sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Pertama, peneguhan dan pemberkatan pernikahan diberitahukan kepada jemaat GKI Gading Indah bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi atas Saudara Matthew Thomas Truskowski, mohon maaf kalau salah eja, anggota Jemaat Saint Brendan Catholic Church USA, dengan Saudari Natasha Jane Krisandina, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 21 Juni 2025 pukul 16 waktu setempat dan dilayani oleh Saint Thomas Episcopal Church, College Station, Texas, USA. Jika ada anggota jemaat yang berkeberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat tanggal 8 Juni, hari ini berarti ya. Mari kita doakan bersama. Surat dianggap sah jika diajukan tertulis secara pribadi dengan tanda tangan atau cap ibu jari, serta isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat pernikahan gerejawi. Yang kedua, kebaktian umum, kedua pindah lokasi ya. Sehubungan dengan akan dilakukan renovasi di ruangan ini, Aula TKK 6 Penabur akan direnovasi selama beberapa waktu sehingga kebaktian umum kedua pukul 9 dan sekolah minggu GKI Gading Indah akan pindah lokasi sementara ke Aula Penabur International School atau PIS mulai tanggal 22 Juni sampai 10 Agustus 2025. Mari kita dukung dan doakan kelancaran proses tersebut, dan untuk informasi selanjutnya dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Yang ketiga, donor darah akan diselenggarakan pada Minggu 15 Juni 2025 pukul 8 sampai 11 di SDK 6 Penabur lantai 3. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi dalam donor darah tersebut, dan untuk informasi lebih lanjut dapat melihat di Warta Jemaat Online. PA atau pemahaman Alkitab akan dilaksanakan pada hari Kamis 12 Juni 2025 pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Percayanya Kredit, Pertolongannya Kontan. Dipimpin oleh Pendeta Profesor Binsar J. Pakpahan, PhD, dari STFT Jakarta. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Yang kelima, Malam Puji dan Sabda dilaksanakan pada hari Kamis 19 Juni 2025 pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, dipimpin oleh Pendeta Arlianus Larosa dari YKB. Informasi lebih lanjut pada Warta Jemaat Online. Berikutnya, ruang doa untuk jemaat atau simpatisan GKI Gading Indah. Ruang doa dibuka bagi Anda sekalian yang ingin bersaat teduh dan menaikkan doa pribadi. Terletak di lantai 4 di rooftop ya, di lantai 4 GKI Gading Indah, dan bisa digunakan setiap pagi Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 8 pagi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kiranya fasilitas ruang doa ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian yang membutuhkan ruang untuk menaikkan permohonan kepada Tuhan. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Babel Memisahkan, Pentakosta Menyatukan akan dipimpin oleh Pendeta Stira Budi Purwosuwito. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Mari kita awali ibadah kita dengan meyakini bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Mari dikasih Tuhan, hari ini adalah Minggu Pentakosta, di mana gereja mengingat, merayakan hadirnya Roh Kudus, Roh Allah yang membimbing umat Tuhan sepanjang masa untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Dan dalam tradisi kita juga sebagai gereja, kita mewarisi hari Pentakosta juga sebagai hari syukur atas berkat Tuhan lewat panen yang dulu dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Dan kini juga dirayakan oleh gereja-gereja, terutama gereja-gereja di Indonesia. Karena itu hari ini gereja dihiasi bukan hanya dengan kembang, bukan hanya dengan lambang seperti salib, tapi juga dengan sayur, buah ya, yang mengingatkan kita bahwa di zaman di mana kita sudah sangat terbiasa dengan hal-hal yang digital, yang canggih, tetapi apa yang ditumbuhkan oleh bumi inilah juga yang memelihara kehidupan kita setiap hari. Ini juga pengingat agar kita menjaga, memelihara alam ciptaan yang Tuhan hadirkan bersama dengan kita di dunia ini. Karena lewatnya juga kita mendapat berkat Tuhan yang penuh. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh? Firman Tuhan di dalam Yesaya 24 ayat 5 berkata demikian. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar hukum-hukum, melangkahi ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Marilah di dalam segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak untuk bersaat teduh, melakukan pengakuan dosa secara pribadi.
Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau mengakui dosa, mengakui segala kesalahan kami di hadapan-Mu. Untuk apa yang sudah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, melalui perkataan kami dan perbuatan kami, baik di dalam kehidupan keluarga kami, terhadap orang tua, sebagai suami istri, sebagai anak, ataupun sebagai masyarakat Tuhan, ampunilah kami jika hal itu menyakitkan hati-Mu. Biar pagi-pagi ini kami boleh datang memohon pengampunan daripada-Mu, dan tolonglah kami untuk selalu belajar melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Dan kami mau peka mendengar firman-Mu. Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. Efesus 1 ayat 7 berbunyi demikian, sebab di dalam Dia
kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Kami percaya bahwa api Roh Kudus-Mu berkobar dalam hati kami, memberikan kekuatan, memberikan arahan hikmat secara khusus kalau sebentar kami akan kembali membaca dan merenungkan apa yang disaksikan oleh Alkitab. Biarlah hikmat Roh Kudus menerangi mata hati pikiran kami, membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya memandu langkah-langkah kami, perkataan kami, perbuatan kami, agar firman itu hidup dalam dan lewat kehidupan kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya, dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Kejadian 11 ayat pertama sampai dengan 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai perekat. Mereka juga berkata, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi." Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihat paut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal Lewiatan bermata
kau sembunyikan. Maka mereka pun terkejut apabila Engkau ambil roh mereka. Binasalah semua jadi debu. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hilang bergentar, gunung yang ia sentuh pun berasap. Ku nyanyi baginya selama hidup dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, haruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, haruilah muka bumi. Bacaan kedua diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene,
pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas di langit dan tanda-tanda ajaib di bawah di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan apa yang disaksikan dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, Yohanes 14 ayat 8 sampai 17, lalu ayat 25 sampai 27. Yohanes 14 ayat 8 sampai 17, dan 25 sampai 27. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarnya dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya.
Saudara yang kasih Tuhan, di antara kita pasti ada yang suka bepergian. Entah ke kota lain, mungkin ke pulau lain, mungkin ke negeri lain dengan menggunakan transportasi udara, pesawat terbang. Nah kalau Anda terbang atau sedang naik pesawat terbang, Anda ini termasuk orang atau tim yang sukanya duduk kalau duduk di tengah, saya yakin sebetulnya tidak ada orang yang suka. Ya, apalagi kalau gede kayak saya gini, tengah itu kejepit saudara. Kayak apalagi kalau tiga-tiganya besar. Ya, bangku yang 3 semua besar, celakalah kita yang di tengah. Anda ini akan lebih pilih duduk di aisle itu di lorong, atau di jendela. Siapa yang lebih suka duduk di aisle? Banyak ya. Yang suka di jendela? Ya. Kenapa Anda suka di aisle? Leg room, kaki bisa keluar. Itu sebetulnya nggak bagus itu ya kalau kaki keluar itu ya Pak ya. Tadi ada yang jatuh. Tapi biasanya praktikal ya saudara ya. Kalau kita beseran ya. Apalagi kalau di pesawat minum. Nanti air crew-nya nawarin, "You care for a wine?" Yes gitu ya. Kalau sering beser, lorong itu paling enak. Nah saya juga akhir-akhir ini lebih suka duduk di lorong. Tapi sejatinya, aslinya nih ya, saya tuh suka duduk di jendela. Cuman ketika udah mulai traveling sama anak, mau tidak mau anak saya terutama yang kecil itu penguasa di rumah, dia pasti pinta di situ. Di dekat jendela. Kenapa saya suka di jendela? 2 hal. 1, saya ini aslinya orang yang introvert, saudara ya, yang pemalu, pendiam. Pasti ada yang ketawa-tawa nih, bohong banget ini Pastira gitu ya. Saya itu kurang suka ngobrol dengan orang yang kurang kenal atau yang tidak kenal. Ya. Beda misalnya kalau saya almarhum mama saya, dua itu suka sekali ngobrol ya, kalau dia naik kereta Jakarta Surabaya mungkin baru sampai Semarang, 1 gerbong dia sudah kenal semuanya gitu ya. Saya itu suka di pojok jendela karena saya bisa setengahnya seperti melarikan diri ke pojok. Ya udah pokoknya tinggal pasang headset, ya nempel aja ke kaca. Tapi yang kedua karena saya suka melihat dari kaca. Kalau terbang yang paling menarik itu misalnya kalau pergantian waktu, kalau dari antara terang ke gelap atau gelap ke terang, ya Anda tahu ya, misalnya kita terbang lalu mendekati matahari terbit atau terbenam, ketika langit berubah dari gelap jadi terang, lalu warnanya jingga merah, bagus sekali ya, keluarin kamera foto. Tapi yang lebih penting lagi buat saya adalah ketika sudah mau mendarat, Anda kalau sudah suka terbang tahu ya prosedurnya ya, Anda ada pengumuman sebentar lagi kita akan mendarat. Tolong buka penutup jendela, tegakkan bangku, pasang sabuk pengaman. Saya suka melihat ke jendela, kalau orang Jawa bilang itu nginceng ya, ngintip gitu. Saya mau melihat tempat di mana saya akan datang. Kalau di Jakarta, pulang ke Jakarta biasanya kita akan begitu lewat di atas daerah mana, Teluk Jakarta, lalu lihat pesawat itu kan. Kalau ke Soekarno-Hatta biasanya terbang di daerah atas Teluk Jakarta ya. Melihat bangunan bertingkat yang kayak layar itu ya, Anda tahu ya. Pernah melihat ya, itu ada di daerah Pluit kalau saya nggak salah ya. Wah ini udah deket nih, sebentar lagi akan mendarat. Nah saya itu paling khawatir kalau akan mendarat, yang saya lihat itu tanaman semua. Pohon. Tidak ada kota. Saya mau mendarat di mana ini? Di kampung mana ini saya mau mendarat gitu ya. Tapi kalau dari jendela sudah kelihatan banyak gedung bertingkat ya. Bangunan-bangunan tinggi. Aman. Saya bukan pecinta alam saudara. Saya orang yang cenderung harus hidup di kota ya. Buat saya itu peradaban gitu, kalau alam itu mengerikan ya, binatang segala ngalah gitu ya. Jadi saya ketika melihat bangunan bertingkat, lega. Saya datang ke dunia yang beradab begitu kira-kiranya ya. Di mana ada toilet yang bersih gitu.
Nah, saudara yang kasih Tuhan, bangunan bertingkat, pencakar langit, skyscraper, dari dulu sering dianggap sebagai lambang peradaban manusia. Ya, kalau kita ingat tahun abad 19 orang ketika sudah mulai bisa membuat konstruksi yang tinggi dengan baja, berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Misalnya kalau yang dulu terkenal itu apa yang sering di film Empire State Building. Ya, kalau Anda masih ingat dulu ada film judulnya Sleepless in Seattle. Ketemu di puncak Empire State Building. Tokoh utama laki dan perempuannya. Lalu tetangganya Empire State Building di New York itu ada The Twin Tower, World Trade Center yang tanggal 11 September 2001 dihajar oleh 2 pesawat yang dibajak teroris dan ambruk total. Sekarang dibangun jadi 1 tower saja. Nah, sama ya, Jakarta juga banyak bangunan bertingkat terutama di daerah pusat kota. Di dunia ini rekor tertinggi saat ini bangunan atau gedung pencakar langit, ada yang tahu di mana? Dubai ya, UAE itu Dubai ya, ibu kotanya ya. Apa namanya? Burj Al Khalifa. Ya kalau yang suka nonton filmnya Engkong Tom Cruise itu, karena dia udah 60 tahun sebetulnya. Ya dia pernah gelantungan ya di jendelanya Burj Al Khalifa itu Mission Impossible yang keberapa lah saya lupa ya. Anda mungkin masih ingat. Tingginya itu 830 sekian meter. Lantainya saya lupa. Sebagai pembandingan, saya cari di Google, gedung tertinggi di Jakarta itu namanya Tamrin 9. Itu tingginya sekitar 350 sekian meter, 75 lantai. Jadi Burj Al Khalifa itu lebih dari 2 kalinya gedung tertinggi di Jakarta. Ya. Kurang 100 meter lagi 1 kilometer. Jadi dia bisa menjulang seperti di puncak awan. Ini bukan saya yang ngambil karena saya belum pernah ke Dubai. Dan ini kayaknya ngambilnya bukan dari bangunan ya, mungkin dari pesawat, dari luar, dari langit. Dari dulu manusia menganggap bahwa bangunan tinggi adalah simbol tanda peradaban yang maju. Dan menariknya, hari ini bacaan kita di hari Pentakosta sebagai pembanding, sebagai lawan dari teks tentang peristiwa Pentakosta di kitab Kisah Para Rasul, kita membaca dari peristiwa Menara Babel di Kejadian 11 yang tadi kita sudah baca ya. Nah, peristiwa Menara Babel ini peristiwa yang menarik saudara. Ini sebetulnya adalah sebuah cerita yang mau menjelaskan asal muasal bangsa-bangsa terserak di dunia dengan berbagai bahasanya. Peristiwa ini bercerita bagaimana manusia pada zaman itu berkumpul di satu tempat di belahan timur, di tanah Sinear. Kalau sekarang ini menjadi daerah Babel itu ada di Irak, Mesopotamia. Ya, dan memang di situ ditemukan peninggalan arkeologis yang namanya zigurat seperti bagian dasar dari menara. Dan dikatakan mereka berkumpul dan mereka itu, ini keterangan yang menarik, Kejadian 11 ayat 1, memiliki satu bahasa dan satu logat. Bukan cuman bahasanya satu, logatnya, aksennya satu. Dan ini adalah kekuatan yang luar biasa. Memudahkan kita dalam berkomunikasi, saudara. Bayangkan kalau orang yang berbeda bahasa, berkomunikasi, biasanya kita pakai cara gimana tuh? Anda kalau pergi ke satu tempat, tidak tahu bahasanya, kalau sekarang mah enak ya, orang tinggal buka Google Translate. Saya ke satu tempat, adanya aksara Mandarin semua. Saya pakai Google Translate, keluarnya dilarang membuang sampah sembarangan. Ternyata begitu ya. Tapi kalau tidak ada, biasanya kita berkomunikasi dengan cara gimana? Bahasa Tarsan katanya ya. Gitu ya.
makan gitu. Atau bagaimana? Kalau kita berbeda bahasa, memang bisa timbul salah paham. 22-an tahun lalu, saudara, saya sebelum masuk ke Gading Indah, kira-kira setahun sebelumnya, saya itu ditempatkan oleh Sinode Wilayah Jawa Barat menjalani masa orientasi di satu jemaat di daerah Jakarta Pusat. Dan saya di jemaat itu, di gereja itu, saya punya seorang mentor, pendeta senior, usianya kira-kira 16 tahun lebih tua dari saya, laki-laki belum menikah. Dan saya ditempatkan di rumahnya. Jadi saya tinggal di pastori, saya tinggal di kamar di lantai 2. Nah, satu siang, menjelang sore sebetulnya, agak-agak lapar perut, tiba-tiba saya dengar suara orang jual makanan. Menawarkan dagangannya. Ketoprak. Tahu ya Bapak Ibu ya ketoprak ya? Lalu saya dengar suara mentor saya dari bawah teriak, beli. Kira-kira kalau Anda ini anak praktek, hidupnya dari uang saku, lapar. Ada tukang dagang menawarkan makanan lalu mentor Anda bilang beli. Apa yang ada di pikiran Anda? Mau ditraktir. Enak nih, ntar lagi gue makan gratis. Saya tunggu panggilan dari mentor saya ini. 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam. Dia nggak panggil-panggil saya. Ya sudahlah, saya pikir ya mungkin dia nggak tahu lah saya di atas. 3-4 hari kemudian, kira-kira di jam yang sama, saya lagi-lagi ada di kamar, terdengar lagi tuh suara tukang ketoprak. Ketoprak. Mentor saya lagi-lagi teriak dari bawah, beli. Saya kali ini yakin 99%. Mestinya dia panggil saya. Kenapa? Karena sekitar sejaman lalu saya baru ngobrol dengannya di ruang makan. Kali ini makan lagi nih. 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam. Gak dipanggil-panggil. Apa yang kira-kira saya simpulkan saudara? Mentor pelit. Ketoprak sepiring tahun 2002 itu paling berapa sih harga ketoprak? Sekarang kan berapa belas ya, 15, 20. Dulu mungkin cuman 5.000 kali ya. Ketoprak sepiring aja gak mau beliin. Ya sudahlah tapi ya. Selepas dari jemaat itu saya ke satu gereja lagi lalu akhirnya ke Gading Indah. Beberapa tahun kemudian saya ketemu dengan mulai dekat dengan perempuan yang kemudian jadi istri saya. Terus saya cerita tuh, dulu gue punya mentor pelit, masa dia beli ketoprak gue gak dibeliin bla 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 bla. Terus dia nanya, mentornya siapa? Pak pendeta ini. Terus dia mikir, dia itu orang Cirebon kan? Iya betul. Lalu dia bilang, dasar lu ya, tahu gak sih? Beli itu, ada yang orang Cirebon, Jatibarang, Indramayu, bagian pantai utara Jawa Barat. Ada yang tahu gak beli itu artinya apa? Enggak. Jadi ketika tukang ketoprak, mentor saya bilang beli, maksudnya enggak mau. Jadi saudara, saya sudah berdosa sekitar 3 tahun. Saya sudzon mengira pendeta mentor saya ini pelit. Jadi kalau Bapak Pendeta menonton hari ini, mohon maaf ya Pak gitu ya. Kali-kali dia nonton nih siapa tahu ya, ikut ibadah. Bahasa yang berbeda memang menyulitkan. Jauh lebih mudah satu bahasa, apalagi satu logat. Dan semua itu membuat orang-orang di Babel tiba pada kondisi mereka ada sebagai puncak peradaban pada masa itu. Mereka bisa membuat, kita sebut sekarang dengan istilah technological marvel, keajaiban teknologi. Ayat 3 Kejadian 11 mencatat begini saudara. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat.
Kita membacanya sekarang mungkin biasa-biasa saja apa hebatnya. Tapi Anda harus ingat, ribuan tahun lalu orang masih tinggal di gubuk-gubuk dari kayu. Atau kalaupun dari tanah itu adalah lumpur yang ditumpuk. Tapi mereka bisa membuat batu bata dan direkatkan dengan rapi. Keajaiban teknologi. Ini adalah puncak pencapaian umat manusia saat itu. Achievement. Dan ini memberikan kepada mereka sebuah kepastian, certainty. Mereka katakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Mereka yakin betul kalau ini sukses, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Itu kisah Menara Babel. Menariknya, kisah ini dalam bacaan leksionari kita hari ini diperhadapkan dengan peristiwa Pentakosta yang disaksikan oleh Kisah Para Rasul. Siapa yang terlibat dalam peristiwa Pentakosta itu? Murid-murid Tuhan Yesus. Siapa mereka, saudara? Ayat ke-7, orang banyak yang mendengar, melihat murid-murid Tuhan Yesus itu berkata-kata, mengatakan begini, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Nah, pada masa itu julukan orang Galilea, rujukan bahwa seseorang itu berasal dari Galilea. Nazaret, kampung Yesus itu ada di Galilea. Itu mau mengatakan bukankah mereka itu orang udik, kampung. Kalau Yerusalem di Judea itu adalah pusat kota, pusat kekuasaan, pusat agama, pusat budaya, tempat yang beradab. Galilea di utara adalah tanah udik, kampung, tempatnya orang-orang kafir tinggal bersama dengan orang Israel. Orang bukan Yahudi campur tinggal bersama dengan orang Yahudi. Orang dari Judea, Yerusalem selalu memandang rendah orang Galilea. Kalau Anda baca di Yohanes 1 ayat 46, di situ Nathanael yang bukan Roni tentunya mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ketika dia diberitahu Mesias itu orang Nazaret. Enggak mungkin. Mereka itu orang udik. Orang kampung. Beda dengan orang-orang Babel yang adalah yang terbaik. Puncak peradaban. Tetapi yang menarik kisah Pentakosta mengatakan justru orang-orang kampung udik itulah yang menerima anugerah Roh Kudus. Dan itu mau menegaskan bahwa anugerah Roh Kudus itu bukan soal pencapaian manusia, tapi inisiatif dari Allah. Itu anugerah. Allah yang memberi kepada siapa Ia berkehendak memberikannya. Dan yang menarik juga kalau Babel itu kuat karena satu bahasa, satu logat, mereka yang menerima anugerah Roh Kudus itu justru dimengerti oleh orang dari berbagai daerah dengan bahasa yang berbeda-beda. Jadi yang hadir di Yerusalem pada hari itu hari Pentakosta Yahudi, adalah orang-orang Yahudi diaspora yang tinggal di berbagai tempat. Ayat 9 sampai 11 menyebutkan siapa mereka. Orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, artinya bukan orang Yahudi, tapi percaya kepada Tuhan Allah. Orang Kreta, orang Arab. Mereka tetap dengan bahasanya masing-masing. Tapi mereka bisa mendengar dan mengerti berita sukacita yang disampaikan oleh para murid Yesus. Kehadiran Roh Kudus tidak menghapus perbedaan, tidak menyeragamkan, tapi menyatukan mereka dalam satu berita sukacita yang dipahami dan dirayakan bersama-sama. Nah, apa yang bisa kita renungkan di sini, saudara? Ada 3 hal yang mau saya bagikan.
Yang pertama, Roh Kudus adalah Roh Allah. Dan seperti kata Tuhan Yesus, Roh itu bebas bergerak, berkarya kemana ia mau. Roh Kudus hadir karena inisiatif Allah sendiri. Bukan soal siapa yang layak, pantas menerimanya, tapi soal Allah yang melayakkan mereka yang menerimanya. Bukan soal siapa yang paling benar, paling hebat, paling saleh. Tapi soal Allah dengan kasih-Nya yang besar yang mau memberi anugerah. Karena itu tidak ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri, meninggikan hati. Kita sebagai pribadi, kita sebagai gereja, saya yang paling benar, gereja kami paling benar. Gereja kami yang paling dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada ruang untuk itu. Karena Roh Kudus semata-mata adalah inisiatif Allah yang memberikan anugerahnya. Dan yang kedua, Roh Kudus, anugerah Roh Kudus adalah, anugerah Roh Kudus bukan tentang pencapaian manusia. Kalau anak Anda kemarin bisa menyelesaikan, anak atau cucu Anda bisa menyelesaikan studinya tahun ini. Yang masuk TK tadinya belum bisa baca, sekarang sudah bisa membaca. Ini Ibu Budi. Udah gak ada kali ya TK pakai ini Ibu Budi ya, itu zaman saya dulu ya. This is my mom, misalnya gitu kali ya sekarang ya. Tadinya gak bisa baca, sekarang bisa. Anak Anda yang lain, tadinya dia malas gerak, tetapi sekarang dia sudah begitu aktif bisa bergerak. Itu pencapaian, achievement, patut disyukuri, patut dibanggakan. Sebesar atau sekecil apapun pencapaian itu, boleh kita banggakan. Tetapi soal menerima anugerah Roh Kudus, itu bukan pencapaian kita, saudara. Itu anugerah Allah, pemberian Allah. Dan yang lebih penting lagi, anugerah Roh Kudus bukan untuk dibanggakan. Yohanes 14 ayat 11 sampai 13 mengatakan bahwa anugerah Roh Kudus itu mestinya memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus sudah lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Memampukan kita untuk mengerjakan misi Allah. Menghadirkan kasih, damai sejahtera, sukacita dari sorga. Roh Kudus yang membimbing, menolong, memampukan kita. Bukan karena kita sanggup. Jadi anugerah Roh Kudus itu saudara, enggak boleh kita keep. Atau kalau dalam bahasa Jawa lebih pas nih, kita kekepin sendiri. Kekepin itu bahasa Jawa atau Betawi ya, enggak tahu lah ya. Anda tahu ya, kekepin itu artinya bukan cuma dipegang, tapi apalah ya. Nah, ini balik lagi, ini saya kayaknya udah mulai tua, banyak ceritanya zaman kecil. Ya. Waktu saya usia 13-14an tahun, nenek saya itu dia baru pergi dari Bandung bersama teman-temannya, lalu membawakan saya oleh-oleh. Dia tahu betul saya suka makanan yang namanya cheese stick. Anda tahu ya cheese stick ya? Yang tengahnya keju, kotak panjang, lalu dibalut pakai adonan pastry gitu ya. Jadi crunchy, dalamnya ada kejunya. Nah, saya doyan banget tuh waktu itu. Nenek saya tahu saya doyan itu, dia bawa satu kotak buat saya, lalu dia pesan gini, ini oma kasih buat kamu. Nah, kamu jangan taruh di meja makan atau di rak makanan di sebelah meja makan. Nanti kalau di luar ada orang lewat, bisa diambil. Kamu simpen di kamarmu, biar buat kamu aja. Saya dengan polosnya mengikuti apa yang dikatakan nenek saya dan saya simpen itu di lemari pakaian saya. Saking takutnya orang lain makan. Saya doyan banget waktu itu. Apa yang terjadi saudara? Saya lupa punya cheese stick itu. Ingat-ingatnya kira-kira sebulan kemudian. Buka lemari lagi geser baju, ada. Saya buka, Anda tahu kan ya cheese stick itu seperti apa ya?
kira-kiranya ya, kuning, ya, berkilauan, oh, tambah lapar nanti. Di sini nggak ada lagi cheese stick. Tapi yang saya buka itu saudara, sudah penuh dengan seperti kapas yang putih. Padahal saya baru makan satu kotak tuh paling saya baru makan 2. Akhirnya harus dibuang. Karena saya kekepin. Cuman buat saya, itu dosa nenek saya sih sebetulnya ya. Enggak ya, salah saya yang bodohnya mengikuti apa yang dia katakan. Anugerah Roh Kudus harusnya memampukan kita makin berbagi. Memberikan apa yang Tuhan anugerahkan pada kita. Yang ketiga, saudara, karya Roh Kudus bukan bertujuan untuk menghilangkan perbedaan atau menyeragamkan semuanya. Tetapi karya Roh Kudus justru harusnya memampukan kita menerima, mensyukuri, bahkan merayakan keberagaman di antara kita. Kalau ngomong soal keseragaman, saya nggak bisa tidak ingat zaman dulu. Zaman Orba, Anda masih ingat ya? Kalau ngelihat dari wajah-wajah di sini pasti tahu. Dulu nonton TV, kita sudah tahu. Kalau hari Minggu jam sekian, yang muncul adalah si Unyil. Kalau hari apa malam, muncullah Aneka Ria Safari. Lalu kalau jam berapa ada Kameraria. Oh ibu ini pasti tahu ya. Yang main musik itu pasti nggak tahu, mukanya bingung semua. Apa itu Kameraria ya? Apa itu Aneka Ria Safari? Mereka tidak tahu, belum lahir. Kita harus seragam dalam segala hal. Anda tentu masih ingat, kita harus ikut penataran P4. P4 itu pedoman penghayatan dulu apa pengamalan dulu? Penghayatan, pengamalan Pancasila. Berapa jam harus ikut? 100 jam. Masa sih? Selama itu dulu? Ya ampun. Kita harus berpikir dengan sama. Saya paling sebel, kita usia SMA, lalu ibu istri Presiden Soeharto meninggal dunia, Ibu Tin. Ya waktu itu kan sudah ada TV swasta ya saudara ya. Tapi selama seminggu apapun channelnya yang dipilih, hanya ada foto Ibu Tin, turut berduka cita dengan lagu-lagu melo. Mau jam berapapun itu yang muncul. Mulai dari turut simpati sampai belenek saya. Kita dipaksa seragam dalam semua hal. Dan Anda tentu tahu hasilnya. Bukan hal yang baik. Maka panggilan gereja adalah mewujudkan kesatuan. Bukan keseragaman. Dan kesatuan itu akan terwujud kalau kita mau belajar dari relasi antara Tuhan Yesus dengan Bapanya di sorga. Mereka yang berbeda tetapi bisa menyatu begitu hangat, dekat, akrab, tidak terpisahkan. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itulah kesatuan yang sejati. Kesatuan yang merayakan perbedaan, meyakini perbedaan adalah kekayaan. Dan bahkan ketika kesatuan itu harus berjalan dalam ketidakpastian. Kalau seragam itu fix, pasti. Ini akan terjadi. Tapi ketika kita berjalan bersama-sama dalam perbedaan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi justru disitulah Roh Kudus bekerja. Mengikat, menyatukan, memampukan kita berjalan bersama-sama. Mengerjakan pekerjaan Allah. Satu kutipan dari film yang saya baru tonton. Mengatakan gini. Kepastian itu musuh terbesar kesatuan. Ketika kita bisa menyadari bahwa yang namanya kepastian itu membuat kita tidak bisa menerima yang berbeda, maka di situ kesatuan tidak akan terwujud. Roh Kudus hadir untuk menyatukan murid-murid Kristus dengan segala perbedaannya, untuk belajar menerima, mensyukuri, bahkan merayakan perbedaan itu,
agar bersama-sama kita melakukan pekerjaan Allah. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa pada hari ini di dalam peringatan Pentakosta, ketika kami mengingat Roh Kudus yang hadir, Roh Kudus yang berkarya dalam dan lewat gerejamu, lewat orang percaya sepanjang zaman, menyatukan bahkan dengan segala perbedaan yang ada. Roh Kudus yang memberi ruang, yang memandang, menghadirkan perbedaan-perbedaan sebagai kekayaan. Roh Kudus yang mengajak kami, mengingatkan kami bahwa anugerah-Mu adalah anugerah yang harus kami bagikan kepada mereka yang ada dalam kehidupan kami. Maka biarlah dengan rasa syukur kami selalu mengingat anugerah Roh Kudus dan menggunakan setiap kesempatan waktu yang Tuhan berikan untuk menghadirkannya di tengah kami bekerja, di tengah lingkungan kami belajar, lingkungan pergaulan kami, masyarakat, juga di tengah kehidupan persekutuan kami. Roh penghibur, roh hikmat yang menuntun kami untuk menghadirkan segala yang baik dari Tuhan, kasih, damai, sejahtera, sukacita sebagai persembahan kami atas berkat yang telah kami terima. Kiranya roh itu juga yang memampukan kami untuk berkarya di bumi Indonesia ini. Sekalipun kami menyadari ada banyak hal yang tidak baik, yang tidak seperti yang kami harapkan. Tapi tidak, semua itu tidak membuat kami berhenti melakukan apa yang sesuai dengan yang Tuhan sudah percayakan. Bahkan kami juga belajar menerima segala perbedaan yang ada. Kami mau bekerja sama dengan mereka yang berbeda. Berbeda etnis, suku, berbeda keyakinan, agama, pandangan politik, kondisi ekonomi, sosial. Asalkan kami bersama-sama mau menghadirkan apa yang baik untuk kehidupan bersama di Indonesia ini. Kiranya hikmat Roh Kudus-Mu juga yang terus menghidupi kami sebagai gereja-Mu. Memampukan kami menjadi gereja yang memang sungguh mengerjakan apa yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Menghadirkan anugerah kasih Tuhan di dalam kehidupan sebagai jemaat, tetapi juga di lingkungan tempat kami hadir. Biar dengan nikmat Roh Kudus kami boleh menerima, mensyukuri, bahkan merayakan perbedaan-perbedaan di antara kami. Baik itu karakter, sifat, tapi juga ekspresi dalam berbagai hal. Bagaimana kami menampilkan diri, bagaimana kami menyuarakan pendapat, rasa syukur kami, semuanya adalah bagian dari kekayaan kami sebagai gereja. Maka biarlah hikmat Roh Kudus-Mu yang terus memandu kami. Kiranya hikmat Roh Kudus juga memandu kami sebagai keluarga yang mau juga menghadirkan pekerjaan-pekerjaan Allah. Menguatkan mereka yang lemah, yang dalam pergumulan. Memberikan penghiburan, kekuatan, menghadirkan sukacita di tengah segala yang digumuli. Berkati kami ya Tuhan, mulai dari anak-anak mereka yang baru dilahirkan, para bayi yang menapaki kehidupan di dunia dengan tuntunan bimbingan orang tua dan keluarganya.
anak-anak kami yang telah menyelesaikan studinya di tahun akademik ini. Kami semua yang bekerja, yang melayani di dalam berbagai bidang kami. Kami sebagai keluarga yang menghidupi panggilan untuk bersekutu bersama dalam keutuhan dengan segala keunikan kami. Kiranya Roh-Mu yang terus menghidupi kami. Kiranya Roh-Mu yang membimbing kami. Maka ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami pribadi, keluarga kami, gereja kami, bahkan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang terus membimbing kami. Tuhan yang bimbing gereja kami juga dalam setiap hal yang dikerjakan. Berkati proses rencana kepindahan sementara kami beribadah dari tempat ini ke lokasi sementara di Aula Penabur Internasional di Kelapa Gading. Biarlah semua proses berlangsung lancar, renovasi berlangsung baik, dan pada waktunya kami kembali beribadah di tempat ini dengan keadaan yang lebih baik. Inilah doa kami ya Tuhan, kami naikkan semuanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga mengajarkan kami semua berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Keluaran 34 ayat 26a. Yang terbaik dari buah surung tanahmu harus kau bawa ke rumah Tuhan Allahmu.
bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia limpah rahmat dan rezeki yang Kau berikan pada kami. Kalau kami bisa memberikan persembahan ini, itu karena kasih setiamu. Biarlah apa yang sudah diberikan ini tentunya berguna bagi gereja ini, atau bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan pertolongannya. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saya mau mengingatkan yang pertama bahwa tersedia makanan kecil di lantai 3 ya. Kita akan bersama-sama menikmatinya sambil ngobrol kebersamaan. Dan yang kedua, kalau Anda ada yang ingin menikmati juga sayur, buah yang di depan, ya Anda tunggulah sampai semua sudah selesai, nanti ada waktunya bisa dinikmati. Cuman saya mau ngasih tahu, tidak ada babi panggang di sini. Jadi ya mohon maaf. Kini ya Tuhan, kini ya jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.